Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqum minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Allah masih memberikan kita nikmat sehat, umur panjang, serta kesempatan untuk menghadiri sholat Idul Adha pada tahun ini. Mudah-mudahan kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang ada dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam ada senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para penerusnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Ta'ala, ada dua ibadah yang kita temui pada perayaan Idul Adha, yaitu ibadah kurban dan ibadah haji. Ada beberapa hal yang kita gali dari ibadah kurban yang kita jalankan tahun ini. Juga ada beberapa pelajaran dari ibadah haji yang dijalankan oleh saudara-saudara kita di tanah suci. Di khutbah Idul Adha kali ini kami akan menyebutkan 5 pelajaran dari 2 ibadah tersebut. Yang pertama, belajar untuk ikhlas. Dari ibadah kurban yang dituntut adalah keikhlasan dan ketakwaan. Itulah yang dapat menggapai ridha Allah Ta'ala. Daging dan darah itu bukanlah yang dituntut, namun dari keikhlasan dalam berkurban. Allah Ta'ala berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala limauha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Hadirin, untuk ibadah haji pun demikian. Kita diperintahkan untuk ikhlas, bukan cari gelar dan cari sanjungan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq rajanga kayaumi waladatuhu ummah." Siapa yang berhaji karena Allah lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Ini berarti berkurban dan berhaji bukanlah ajang untuk pamer amalan dan kekayaan atau ria. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Selanjutnya yang kedua,
belajar untuk mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam berkurban ada aturan atau ketentuan yang mesti dipenuhi. Misalnya, mesti dihindari cacat yang membuat tidak sah, buta sebelah, sakit yang jelas, pincang atau sangat kurus, dan cacat yang dikatakan makruh seperti sobeknya telinga, keringnya air susu, ekor yang terputus. Selanjutnya, umur hewan kurban harus masuk dalam kriteria, yaitu hewan musinnah. Untuk kambing minimal 1 tahun dan sapi minimal 2 tahun. Waktu penyembelihan pun harus sesuai tuntunan, dilakukan setelah sholat Idul Adha, tidak boleh sebelumnya. Kemudian dalam penyaluran hasil kurban, jangan sampai ada maksud untuk mencari keuntungan seperti dengan menjual kulit atau memberi upah pada tukang jaga dari sebagian hasil kurban. Jika ketentuan di atas dilanggar, di mana ketentuan tersebut merupakan syarat, hewan yang disembelih tidaklah sah. Begitu pula dengan ibadah haji, hendaklah sesuai tuntunan. Tidak bisa kita beribadah asal-asalan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Litakhudu manasikakum, fa inni la adri la'alli la ahuju ba'da hajjati hadihi." Ambillah dariku manasik-manasik kalian, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui, mungkin saja aku tidak berhaji setelah hajiku ini. Hadis riwayat Muslim. Hadirin, ini menunjukkan bahwa ibadah kurban dan haji serta ibadah lainnya mesti didasari ilmu. Jika tidak, maka sia-sialah ibadah tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya yang ketiga, belajar untuk sedekah harta. Dalam ibadah kurban, kita diperintahkan untuk belajar bersedekah. Ibadah kurban lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang senilai dengan hewan kurban. Firman Allah Ta'ala, "Fasholli li rabbika wanhar." Dirikanlah salat dan berkurbanlah. An-Nahr, Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Ayat ini menggunakan kata perintah dan asal perintah adalah wajib. Coba kita perhatikan kalimat sindiran dan juga motivasi kepada bapak-bapak sekalian sebagai kepala keluarga, yaitu apa perbedaan antara poligami dan kurban. Kalau poligami banyak yang mau padahal tidak mampu, sedangkan kurban banyak yang tak mau padahal mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu sangatu wala yudahi fala yaqrabanna musallata." Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitu pula haji, karena saat itu hartalah yang banyak dikurbankan. Apakah benar kita mampu mengorbankannya? Padahal watak manusia sangat cinta kepada harta. Ingatlah, harta semakin dikeluarkan dalam jalan kebaikan dan ketaatan akan semakin berkah. Sehingga jangan pelit untuk bersedekah, karena tidak pernah kita temui pada orang yang berkurban dan berhaji yang mengorbankan jutaan hartanya jadi bangkrut. Ingat, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Quran surat Saba ayat 39. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, kemudian selanjutnya yang keempat, belajar untuk meninggalkan larangan walau sementara waktu. Dalam ibadah kurban ada larangan bagi sahibul kurban yang mesti ia jalankan ketika telah masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurban
miliknya disembelih. Walaupun hikmah dari larangan itu tidak dinaskan atau tidak disebutkan dalam dalil, namun tetap mesti dijalankan karena sifat seorang muslim adalah sami'na wa ata'na, yaitu patuh dan taat. Dari Ummu Salamah, Nabi SAW bersabda, jika kalian telah menyaksikan hilal Zulhijjah, maksudnya telah memasuki 1 Zulhijjah, dan kalian ingin berkurban, maka hendaklah sahabil kurban tidak memotong rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Lebih-lebih lagi dalam ibadah haji dan umroh, saat berikhram, jamaah tidak diperkenankan mengenakan wewangian, memotong rambut dan kuku, mengenakan baju atau celana yang membentuk lekuk tubuh bagi pria, tidak boleh menutup kepala, serta tidak boleh mencumbu istri hingga menyetubuhinya. Larangan di atas adalah ujian. Apakah kita mampu menahan diri dari larangan walau sementara waktu? Bagaimana lagi untuk waktu yang lama? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya pelajaran yang kelima, yaitu belajar untuk rajin berzikir. Dalam ibadah kurban diwajibkan membaca bismillah dan disunahkan untuk bertakbir saat menyembelih kurban. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW pernah berkurban pada Idul Adha dengan 2 kambing yang gemuk. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher 2 kambing itu. Lalu beliau membaca bismillah dan bertakbir. Kemudian beliau menyembelih keduanya dengan tangannya. Sejak 10 hari pertama Zulhijjah, kita pun sudah diperintahkan untuk banyak bertakbir. Allah Ta'ala berfirman, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Quran surat Al-Hajj ayat 28. Ayat maklumat menurut salah satu penafsiran adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Dalam ayat lain disebutkan, dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang terbilang. Quran surat Al-Baqarah ayat 203. Ibnu Umar dan ulama lainnya mengatakan bahwa ayyamul ma'dudat adalah 3 hari tasyrik. Ini menunjukkan adanya perintah berzikir di hari-hari tasyrik. Di hari-hari tasyrik kita pun diperintahkan untuk membaca doa sabu jagat. Allah Ta'ala berfirman, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut atau membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Quran surat Al-Baqarah ayat 201 sampai dengan 203. Hadirin, dari ayat ini kebanyakan ulama salaf menganjurkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar di hari-hari tasyrik, sebagaimana hal ini dikatakan oleh Ikrimah dan Atta. Ini semuanya mengajarkan kepada kita untuk rajin berzikir. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada seseorang yang berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, syariat Islam sungguh banyak dan membebani kami. Beritahukanlah padaku suatu amalan yang aku bisa konsisten dengannya. Nabi SAW pun bersabda, hendaklah lisanmu tidak berhenti dari berzikir pada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan
ilmu pelajaran di atas berharga bagi kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, kesimpulannya adalah belajar untuk ikhlas, belajar mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belajar sedekah harta, belajar meninggalkan larangan walau sementara waktu, dan rajin berzikir. Marilah kita tutup khutbah Id ini dengan doa, semoga Allah mengabulkan setiap doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qarib. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma si qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.